Oke. Halo, balik lagi sama gue Willy Christian di lanjutan video sebelumnya. Itu video pembuka tadi. Jadi gue ingin menjelaskan dulu pada kalian nih. Jadi lanjutannya sebelumnya. Jadi kan gue buat video YouTube ini kan adalah tentang, sebenarnya itu jatuhnya sih bukan untuk mahal edukasi sih, karena kan itu jatuhnya gue masih muda banget, 17 tahun. Kalau mau soal edukasi mah belum cocok umur segini. Itu mungkin kalau kayak Coach Justin mungkin di umur 50 kan pengalaman yang dia dapat kan mungkin udah banyak banget, mungkin segudang kali ya. Oke, jadi gue ingin jelasin aja, gue ngerekam video ini nggak pakai ada alat tambahan, cuma rekam pakai HP, posting, udah no edit no apa, langsung kita rekam posting. Jadi kenapa gue nggak mau ribet? Karena pertama, kalau review bola begini, apa hal yang bisa kita edit? Kecuali ketika gua udah mungkin subscriber gua menyentuh 10.000, itu nggak ada yang tahu. Cuman realistis realistis juga, jalanin saja setiap hari gimana progresnya ke depan, itu intinya. Oke, langsung saja kali kita langsung ke pembahasan ini. Jadi kenapa gue ingin bahas nih video selanjutnya, kan gue udah bilang kepada lu, kepada kalian semua. Jadi kenapa gue tuh bisa suka bola sama bisa menjadi fans Manchester United. Jadi gini, awal mulanya itu gue bisa dibilang mulai nonton bola itu dari 2014, oke. Dimana kala itu gue masih umur 8 tahun, yang mungkin masih SD ya, SD kelas berapa, pas itu gue masih bocah banget. Jadi gitu kisahnya. Umur gue 8 tahun. Pas itu setahu gue di Piala Dunia 2014, pas itu gue nonton. Gue dulu kalau setiap nonton tuh di event di Piala Dunia doang, karena sebelumnya gue tahu bola, cuma gue nggak terlalu ngikutin aja. Jadi gue baru bener nonton tuh di itu 2014, itu pun cuma hanya sekedar nonton karena kita masih bocah. Oke, dulu pertama kali nonton di situ 2014. Habis itu berlanjut lah. Gue kira itu kan berlanjut, ternyata enggak. Gue berlanjut itu 4 tahun lagi. Nah di 2018 ini gue baru bener-bener terjun, maksudnya masuk dunia bola. Jadi gini, 2018 itu tetap mulai di mana Piala Dunia Rusia. Pas itu kala itu gue mendukung Argentina, cuman pas itu kan Argentina kalah di 16 besar melawan Prancis 4-3 skor akhir kan. Dimana itu menurut gue bola itu selain seru, ternyata ada berbagai macam hal yang bisa kita pelajari dalam bola itu. Mungkin di dalam lapangan, di luar lapangan. Contoh paling bagus di dalam lapangan, kita ambil contoh dari dalam lapangan. Pertama gue tuh nggak tahu gimana sih awal-awal kenal bola 2018 tuh, gimana sih cara pelatih menyusun taktik permainan tuh. Makan orang bilang permainan jelek gini-gini, gue dulu masih bingung, sumpah gue gak ngerti itu. Gue cuma tahu yang penting ngegolin sama kebobolan sama yang golin siapa, udah itu aja dulu. Itu udah mungkin 5 tahun yang lalu gue begitu, gue nggak ngerti sama sekali, itu bener-bener ngeblank. Oke, masuk setelah itu musim 2018-19. Dulu sebelum gue jujur, sebelum gue jadi fans Manchester United, dulu gue sempat jadi fans Barcelona. Dimana kala itu gue suka banget sama yang namanya Messi dari dulu, dari kecil SD. Lionel Messi ya, gue suka banget dari cara mainnya, dribblenya. Mungkin orang ada yang bilang fans sama Ronaldo, ya itu pilihan dia karena nggak ada yang larangan. Orang semua orang kan punya haknya masing-masing untuk mendukung siapa kan. Jadi gue pilih Messi sebagai bukan ya, mungkin sebagai idola lah dulu ya jatuhnya ya. Karena dulu gue suka nonton klip-klip Messi di YouTube, untuk coba pelajari gimana Messi dapat kontrol bola dengan cara yang menurut gue itu impossible. Mungkin di pemain dulu ada contoh paling bagus tuh kayak Johan Cruyff mungkin ya, seperti itu. Mungkin reinkarnasinya mungkin sekarang Messi, cuman sekarang pemain sekarang tuh belum ada. Oke, kita lanjut ya. Gitu. Gue dulu sempat menjadi fans Barcelona mungkin sekitaran 4-5 bulan itu berjalan. Itu sampai akhir tahun 2018.
Itu berjalan terus. Nah, masuk ke 2019 awal itu setahu gue masih kelas 1 SMP 1 kelas 7. Jadi pas itu gue nggak tersengaja gue coba nonton Liga Inggris. Oke. Gue yang Klub pertama kali gue nonton adalah Manchester United. Dimana menurut gue tahu Manchester United, siapa sih nggak tahu Manchester United, walaupun mungkin orang yang nggak ngerti bola tapi mungkin kayaknya tahu Manchester United, kalau nggak terlalu ngikutin bola tapi tahu Manchester United kan salah satu tim terbesar di dunia. Gila, siapa sih nggak tahu MU? Mungkin katanya sih fansnya paling seperempat bumi, fans itu seperempat penduduk bumi katanya ya kan ya. Nah, gue nonton tuh 2019, gue nonton pas itu di musim itu setelah pemecatan Mourinho kan oleh Gunnar Solskjaer kan yang latih ya. Gue nonton. Nah, habis itu gue nonton, gue tuh merasa Liga Inggris ini mempunyai atmosfer yang berbeda ketimbang Liga Spanyol. Menurut gue itu pendapat gue. Itu pendapat gue. Kalau kalian menurut pendapat kalian ada yang lain silakan komen, nggak apa-apa. Gue akan terima karena gue terbuka, karena di bola itu saling berdiskusi enak. Nah itu. Nah jadi hal yang menurut gua di Liga Spanyol nggak dapet di Liga Inggris tuh ada. Itu bagus atmosfer permainan. Seperti apa sih permainan? Pertama-tama gua coba ngikutin dulu. Itu awal mulai gua mulai nonton Liga Inggris dan mulai berubah pikiran gua untuk menjadi fans MU. Oke, di situ gue berubah jadi fans MU. Nah, di tahun itu juga, di 2 bulan kemudian gue nonton MU, gue udah mulai ngerti, oh ternyata tim yang bertanding seperti ini, tim yang bermain menyerang seperti ini. Jadi asumsi gue, ketika lu main sepak bola menyerang, lu akan mendapat lebih banyak peluang. Oke, membuat banyak peluang doang bukan berarti kita membuat menciptakan gol banyak juga, enggak. Setidaknya kita membahayakan gawang musuh. Oke, ketika kita bermain bertahan, hal yang pertama kita lakukan pasti nggak mau kejebolan, dan kita bermain tuh mungkin pemain di depan bisa mundur ke belakang, gue lihat seperti itu kan. Nah, gue masih beropini seperti itu, cuman lama-lama gue belajar dan ketemulah sosok Coach Justin. Pas itu gue nonton Coach Justin dari 2019, mungkin bisa dibilang itu zaman dia masih subscribernya berapa, mungkin masih bawah sebelum jadi sekarang nih. Sekarang sudah 500.000, ya kan ya coach ya. Jadi itu di situlah gue mulai tahu namanya Coach Justin. Gue baru nonton pertama kali, gue ngelihat ini orang, mungkin si Coach Justin ini mempunyai satu omongan yang gaya bicaranya tuh menurut gue yang bisa gue terima dan bisa gue tangkep. Oke lah, dari video itu gue mulai ngikutin Coach Justin. Jadi setiap gue nonton mungkin match dari Liga Inggris, big match atau dari pertandingan MU, review MU, biasa gue suka lihat dari analisis beliau. Gimana sih beliau menganalisis sebuah pertandingan sepak bola yang berjalan 90 menit di lapangan itu. Oke, lama-lama kelamaan nonton terus ketagihan MU. Nah, disitulah sampai sekarang gue tetap jadi fans MU ya. Kalau lu tanya di era Ole, mungkin gue baru ngelewatin 3 era ya sosokan lu baru 17 tahun ya, cuman ini pengalaman gue aja. Jadi 3 era itu adalah di era zaman Ole melatih 4 tahun dari 2018 sampai 3,5 tahun mungkin, 2019 sampai 2022 Rangnick, dan yang saat ini Ten Hag. Oke, kita kupas satu persatu. Oke, ini kan khusus untuk pembuatan kenapa gue bisa jadi fans Man United, apa yang gue harapkan untuk kedepannya untuk MU menurut gue. Oke, setelah gue lihat Ole di pas itu, gue belum begitu ngerti juga. Jadi gue beranggapan Ole itu bukan pelatih bagus juga, gue lihat bukan pelatih jelek juga. Jadi karena kan pas itu kan skuadnya MU masih bekasan sisa pelatih sebelumnya, itu belum dirombak sama sekali. Oleh belum beli pemain untuk pemain yang dia mau untuk klub ini, masih bekas. Oke, jadi kita masih bisa terima, ibarat asumsi oke lah, ibarat itu pemain bekasan, jadi lu nggak bisa ngelakuin eksperimen lu sepenuhnya. Lu pengen nyoba taktik ini,
main seperti ini gaya main lu, mungkin gimana sih lu mengaplikasikan taktik lu kalau pemain yang lu punya dalam squad itu bukan pemain yang lu inginkan dan ada yang pengen lu buang, kan susah juga kan ya. Menurut gue seperti itu ya, dapat gue. Nah, kita masuk ke musim 2, musim 2019-2020, itu musim kedua Ole. Nggak bisa bilang sih itu baru bisa bilang musim pertama fullnya Ole. Itu kan sebelumnya kan cuma setengah musim, ini baru jadi manajer permanen. Nah, di sini gue lihat progresnya itu naik turun. Lu kalau gue inget-inget dulu zaman dulu skuadnya MU itu De Gea, Luke Shaw, Maguire, Lindelof, Wan Bissaka. Tengahnya itu Fred, McTominay, Pereira, Lingard, Juan Mata, Daniel James, Martial, Rashford. Terus setahu sih yang gue inget itu. Jadi Ole bermain dengan 4-2-3-1. Itu formasi pakem, mungkin formasi pakemnya kali dia ya. Dimana kiper De Gea, setahu gue dulu musim pertama Ole tuh masih ada Luke Shaw, Smalling kadang masih main, Smalling, Maguire, Lindelof sama Wan Bissaka pas itu. Semenjak Ole Wan Bissaka lebih sering main pada Dalot. Bahkan Dalot tuh bisa dibilang jarang main. Tengahnya itu Fred, McTominay. Nomor 10-nya ini IMF ini kalau nggak Pereira, Lingard. Sebenarnya Mata bisa main, cuman udah berumur mungkin Ole kurang begitu percaya mungkin sama dia. Pereira, Lingard, Rashford, Martial, Daniel James. Nah, apa yang lu harapkan ketika lu punya pemain yang memiliki nama seperti Pereira, Lingard? Apa? Visi? Nggak ada. Menurut gua Pereira bukan, mungkin visi itu, mungkin visi pas itu mungkin dia masih belum menguasai terlalu mana. Visi untuk bermain sebagai playmaker tuh belum ada. Mungkin kalau mau lebih cocok itu main di nomor wing kanan kali ya. Iya, jadi gitu. Jadi lebih punya skill karena orang Brazil. Lingard. Nah, terus habis itu kan seperti itu. Oke. Kita langsung aja deh ya. Kalau dan sampai sekarang gue bisa fans sama MU. Jadi kita potong pembicara tadi, kita bahas di video selanjutnya mungkin, atau video khusus ntar gue bahas berbagai era yang gue nonton dari Ole, Rangnick, Ten Hag. Oke, kita bahas. Tapi intinya di video kali ini gue ingin menjelaskan kenapa gue bisa suka sama MU, kenapa gue bisa fans sama MU. Karena menurut gue MU tuh lama-lama semakin kayak orang lu jatuh cinta pada perempuan kan. Cuman ini beda, lu jatuh cinta sama klub bola yang lu suka. Lu udah merasa ini kok punya pandangan berbeda ketimbang klub sebelumnya yang lu sukai. Jadi lu punya rasa lebih penasaran lebih tinggi. Oke. Jadi gitu. Dan sampai sekarang, mungkin sampai kapanpun dari 2019 itu mungkin gue akan terus dukung MU. Buktinya sampai sekarang gue udah jalan ke tahun keempat mungkin bisa bilang. Ya walaupun masih tahun keempat, gue soal masih bocah ingusan 17 tahun kan ya, cuman realistis aja kita lihat gimana sih ke depannya gitu ya. Oke, jadi itu sih kenapa gue bisa suka sama MU. Dan gue harap, dan gue juga sebelumnya gue juga bilang di video sebelumnya, gue buat video ini bola mencampur dengan kenikmatan aja gitu. Jadi kenikmatan anak-anak muda zaman sekarang ya. Jadi gue kayak gini kan modal cuma HP, rekam, upload. Kita nggak tahu namanya, kita coba kan, kalau bagus kita lanjutkan, cuman kalau menurut lu kurang, nggak apa-apa, carilah ide lebih kreatif, buatlah konten sesuka apapun. Karena ketika lu nggak bisa menceritakan sesuatu ke orang, lu bisa menceritakan lewat YouTube, mungkin cerita keseharian lu mungkin, atau bisa jadiin konten. Menurut gue sih itu. Oke, jadi itu aja cukup dari gue. Jadi gue nggak minta kalian subscribe, gue cuma minta kalian ya udah, yang mau nonton, yang
mungkin kurang suka bola boleh kalian skip, cuman ya itu kan hak kalian, kalian punya masing-masing mau nonton atau enggak itu urusan kalian, karena saya sebagai manusia nggak bisa mengatur hak seseorang, karena hak seseorang itu adalah hak dia sendiri ya untuk yang diatur. Oke, sekian video dari gua, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan gua nggak yakin gua akan upload tiap hari karena ini gua lagi waktu kosong aja, gua bisa upload tiap hari. Oke, mungkin 2 hari 3 hari sekali gua akan coba upload. Oke, thank you. Boom.